Bayangkan, seorang pemimpin kuat yang bertahun-tahun lamanya tampil dominan di suatu negeri, kini justru diteriaki rakyatnya di jalanan kota-kota di Israel. Ribuan warga Israel memadati jalan, membawa amarah, kekecewaan, dan tuntutan agar Netanyahu turun dari kekuasaan. Dulu memang, Netanyahu dilulukan sebagai pemimpin yang menyelamatkan Israel. Namun situasi berubah. Tuntutan penurunan menganggap bahwa Netanyahu hanya sekedar beban politik. Demonstrasi pecah di berbagai kota. Penangkapan dilakukan. Masyarakat yang menuntut menerima tuntutan penahanan. Namun gelombang penolakan sepertinya tak hanya datang dari akar rumput. Kalangan tokoh politik jajaran pejabat Zionis yang ia bela menunjukkan aksi yang serupa. Netanyahu dituntut atas skandal yang menjeratnya selama ini. Ironisnya penolakan dan tuntutan datang dari kelompok yang selama ini ia bela. Bagaimanakah nasib Netanyahu selanjutnya? Akankah ini jadi akhir masa kekuasaan Netanyahu? Cetak Gol coba merangkum. Ribuan warga Israel demo gulingkan Netanyahu sebagai berikut. Warga Israel desak Netanyahu mundur dan dipenjara. Ribuan warga Israel ngamuk dan turun ke jalanan kota Yerusalem pada 25 Mei 2026. Masyarakat turun ke jalanan melakukan penuntutan agar Netanyahu mundur dari kekuasaan. Netanyahu dituntut agar membubarkan pemerintahan koalisi sayap kanan dan mendesak agar pemilihan umum segera diselenggarakan. Massa menuntut dan membentang spanduk kecaman agar segera menghentikan peperangan. Protes meluas dan Netanyahu mendapatkan tuntutan penggulingan rezim. Kondisi serupa juga terjadi terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel Ben-Gvir. Kebijakannya yang mengerikan tidak hanya menyasar Palestina dan aktivis perdamaian global Sumud Flotilla, melainkan juga warga Israel itu sendiri. Ben-Gvir juga dianggap telah membuat kegaduhan yang menyebabkan nama Israel buruk di mata dunia. Sentimen terus meluas. Warga Israel menyoroti gagalnya pemerintahan Netanyahu dianggap telah berbohong. Mereka menjanjikan bahwa konflik dengan Iran dapat segera selesai, namun faktanya tidaklah seperti itu. Perang Israel, Amerika, dan Iran berlangsung berlarut-larut. Netanyahu dianggap sengaja memelihara agar konflik Israel dengan Iran terus berlanjut. Netanyahu memang memiliki ambisi untuk meneruskan kekuasaan. Kampanye politik dan janji-janji perdamaian Israel adalah senjata yang ampuh. Perdana Menteri dengan julukan Bibi ini memang dikenal sering memainkan isu mengenai Israel yang damai. Demi melaksanakan ambisinya tersebut, Netanyahu melakukan penyerangan ke beberapa negara termasuk Iran dan Lebanon. Iran sendiri dianggap Netanyahu berpotensi menjadi musuh. Cadangan uranium yang diperkaya menjadi ancaman serius di masa yang akan datang. Uranium Iran yang diperkaya hingga 60% menjadi bahan utama untuk pembuatan bom nuklir. Iran bahkan melakukan kerjasama intens dengan Rusia, Tiongkok hingga Korea Utara untuk pengembangan nuklir tersebut. Pandangan Netanyahu inilah yang ia jadikan sebagai alat kampanye politik. Sedangkan pada kasus Lebanon, negeri ini sendiri menjadi wilayah strategis untuk basis pertahanan Israel. Alasan inilah yang membuat Israel sangat gencar menyerang Lebanon. Baru-baru ini saja militer Israel melancarkan serangan sedikitnya 14 serangan udara ke wilayah Lebanon Selatan. Mereka membidik kota Yohmur al-Shakif dan Zotar al-Sharqiyah. Serangan tersebut menghancurkan puluhan rumah warga. Padahal ketika momen tersebut Iran dan Amerika sedang dalam gencatan perdamaian. Sikap Netanyahu inilah yang kemudian tidak disukai oleh warga Israel. Alih-alih menahan bahkan mengundurkan serangan, Netanyahu justru menggencarkan serangan ke Lebanon. Netanyahu bahkan beberapa kali sempat ditegur oleh Trump. Teguran tersebut seringkali berakhir dengan perdebatan. Netanyahu pun kerap melakukan pembohongan terhadap situasi yang terjadi di Gaza. Kasus terbaru adalah mengenai penguasaannya terhadap Gaza, padahal perlawanan terus dilakukan ke wilayah tersebut. Hamas masih terus menggencarkan perlawanan terhadap Israel. Netanyahu dianggap telah membawa Israel ke dalam kekacauan yang ia buat sendiri. Massa demonstrasi melakukan tuntutan agar pemilihan umum dapat segera dipercepat. Padahal pemilihan umum tersebut baru akan diselenggarakan pada 27 Oktober 2026.
Massa juga menekan agar Netanyahu ditindak atas perlakuan tidak adil akibat beban wajib militer. Netanyahu memang menjanjikan kepada beberapa kelompok Yahudi di Israel tidak akan dilibatkan dalam wajib militer. Janji tersebut nampaknya hanya sekedar untuk menarik dukungan dari kelompok Yahudi tertentu. Tindakan ini memicu perpecahan di kalangan masyarakat Israel sendiri. Beberapa pihak menilai bahwa Netanyahu sengaja memainkan isu tersebut sebagai bagian dari upaya mendulang suara. Padahal Israel saat ini membutuhkan jumlah tentara yang tak sedikit. Kasus tentara Israel yang mengalami gangguan kejiwaan semakin meningkat. Perpecahan internal inilah yang akan memicu percepatan pemilihan umum di Israel. Diperkirakan pemilihan umum setidaknya akan dilaksanakan pada bulan September 2026. Atas kasus ini, Netanyahu dianggap telah salah urus perang. Desakan penurunan Netanyahu nampaknya tidak hanya terjadi akibat masalah peperangan, melainkan juga kasus pidana yang menjeratnya. Netanyahu dituduh terlibat dalam beberapa kasus korupsi dan suap menyuap. Aksi tersebut diduga untuk memberikan citra positif terhadap pemerintahannya. Demi memberikan kesan positif itulah Netanyahu melakukan persekongkolan dengan salah satu media Israel. Ia dicitrakan sebagai tokoh yang memberikan kebijakan positif bagi Israel dan masyarakat. Sebagai imbalannya, Netanyahu memberikan hak istimewa kepada media tersebut. Kebijakan yang dibuat sengaja diberlakukan demi memberikan keuntungan sepihak. Aksi ini memicu kegeraman dari kalangan warga Israel. Netanyahu mendapatkan tuntutan atas kejahatannya tersebut. Netanyahu telah menyalahgunakan kekuasaannya. Pengampunan Netanyahu dihentikan rezim Zionis. Kasus yang menjerat Netanyahu ini memang beberapa kali sempat mendapatkan persidangan. Meskipun sidang tersebut seringkali mendapatkan penundaan. Beberapa alasan klasik yang sering ia sampaikan adalah karena momentum peperangan yang sedang terjadi. Agaknya salah satu alasan mengapa Netanyahu ingin terus melakukan peperangan adalah alasan menghindari pengadilan. Namun baru-baru ini Netanyahu kembali dipanggil akibat kasus yang menjeratnya. Netanyahu kemudian melakukan pengajuan pembatalan sidang kasus korupsi yang menjeratnya. Sidang tersebut awalnya dikabarkan akan digelar pada hari Rabu 27 Mei 2026. Netanyahu akan disidang dan memberikan kesaksian atas kasus korupsi yang menjeratnya. Namun Netanyahu berkilah ia mengajukan permohonan pembatalan sidang. Alasannya adalah karena urusan keamanan dan diplomatik yang harus diprioritaskan. Permohonan serupa juga sempat terjadi pada Juni 2025. Ia memohon penundaan terhadap pemberian kesaksian. Tim hukum pihak Netanyahu bahkan meminta agar klien mereka dibebaskan dari kewajiban hadir di sidang selama 2 pekan. Tim Netanyahu ini beralasan bahwa Netanyahu sedang dalam masa penanganan pasca perang dengan Iran. Selain kasus-kasus internal negaranya, Netanyahu juga harus menghadapi hukuman kejahatan perang. Sejak tahun 2024, International Criminal Court sudah menuntutnya atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaannya di Gaza, Palestina. Netanyahu dituntut atas agresi militernya yang telah menewaskan 72.000 warga di Gaza selama 2 periode kekuasaannya. Bukan hanya meminta agar sidangnya ditunda, Netanyahu juga sempat meminta pengampunan atas beberapa kasus yang menjeratnya. Ia menuntut amnesti kepada Presiden rezim Zionis, kelompok politik yang selama ini ia bela. Namun naasnya Presiden Zionis justru menghentikan permintaan pengampunan atau amnesti yang ia ajukan. Berdasarkan laporan pada Senin 25 Mei 2026, Isaac Herzog, Presiden Israel telah membatalkan proses penghentian pengadilan Netanyahu. Herzog menolak memberikan pengampunan kepada Netanyahu, apalagi kasus-kasus yang menjeratnya sangatlah besar. Apalagi Netanyahu sering mangkir dari sidang yang menjeratnya. Menurut para analisis hukum, penundaan atau sidang tersebut hanya akan memperpanjang kasus korupsinya. Presiden Isaac menolak memberikan pengampunan secara cuma-cuma kepada Netanyahu. Tindakan ini ia lakukan dengan mempertimbangkan kebaikan bagi warga Israel sendiri. Memang permintaan pengampunan oleh Netanyahu ini sudah diajukan sejak akhir 2025. Namun proses pembatalan sepihak baru terjadi akhir-akhir ini. Nampaknya Presiden Isaac Herzog pun menunjukkan keresahan yang sama dengan masyarakat. Ia melihat tindakan Netanyahu telah meresahkan masyarakat.
Memang sempat ada tuduhan jika itu hanyalah sekedar persekongkolan semata. Namun jika dilihat memang proses pengampunan atau amnesti tersebut sangatlah ketat. Seorang presiden hanya diberikan kewenangan untuk memberikan amnesti atau pengampunan setelah adanya pengakuan salah. Padahal Netanyahu sendiri dengan tegas membantah kasus penyuapan, penipuan hingga penyalahgunaan kekuasaannya. Mungkin alasan kuat kenapa Netanyahu menolak hal itu adalah karena ia ingin publik tetap percaya kepadanya. Ia masih menginginkan agar citra baiknya masih terus dipertahankan. Apalagi dalam waktu dekat Israel akan menghadapi pemilihan umum besar. Skandal pidana yang menjeratnya akan jadi duri di dalam daging jika ia mengakui tindakannya sama saja dengan mengakui kekalahan. Namun Netanyahu sepertinya tidak punya pilihan. Opsi satu-satunya agar ia tetap berkuasa adalah melanjutkan perang. Pemerintahan Zionis yang ia bela menolak memberikan pengampunan kepada dirinya. Padahal selama ini pemerintahan tersebutlah yang selalu ia bela. Namun alih-alih mendapatkan dukungan, ia justru dikhianati secara sepihak. Sungguh ironis, tanda-tanda kejatuhan Netanyahu juga semakin terlihat jelas. Netanyahu seperti mulai kehilangan taringnya. Tuntutan terhadap dirinya bukan hanya datang dari khalayak ramai, melainkan internal pemerintahan. Masyarakat telah kehilangan kepercayaan kepada Netanyahu, bahkan sekutu setianya Amerika nampaknya mulai menunjukkan gelagat berbeda. Negeri Zionis tersebut dianggap sudah tidak terlalu penting, terbukti dari minimnya keterlibatan Israel dari perundingan yang dibawa oleh Amerika. Netanyahu saat ini hanya menunggu proses peradilan hukum menjeratnya, apalagi setelah kalangan oposisi mengisyaratkan untuk menindak Netanyahu. Dapatkan sepatu olahraga super nyaman dari Toseok yang harganya ramah di kantong buat anak sekolahan, cek linknya di bawah ini. Netanyahu terdesak, kesehatannya dikabarkan menurun. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bukan hanya sedang menghadapi masalah hukum, melainkan juga berkaitan dengan masalah kesehatannya. Netanyahu dikabarkan sedang menghadapi pemeriksaan di Rumah Sakit Hadassah Ein Karim, Yerusalem pada Senin 25 Mei 2026. Isu ini beredar setelah adanya laporan dari media massa Israel, Yediot Ahronot. Kedatangannya ke rumah sakit tersebut membuat publik bertanya-tanya ada apa dengan kesehatan Netanyahu. Pasalnya beberapa bulan sebelumnya Netanyahu sempat diterpa isu mengenai kanker prostat yang ia idap. Ia memang sudah menjalani operasi pengangkatan kanker tersebut, namun diduga ia tetap harus melakukan pemeriksaan rutin setiap tahunnya. Penyakit tersebut memang dirahasiakan oleh Netanyahu, namun menurut informasi yang beredar, pengumuman mengenai penyakitnya sengaja dirahasiakan. Kedatangan Netanyahu ke rumah sakit baru-baru ini memang memicu banyak pertanyaan. Banyak pihak berspekulasi ini ada kaitannya dengan kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Ada juga yang menganggap Netanyahu sedang menjalani terapi pasca operasi. Meskipun Netanyahu sendiri sudah mengklaim bahwa kedatangannya adalah murni sedang melakukan pemeriksaan gigi. Kesehatan Netanyahu memang salah satu hal yang disorot. Bukan hanya pihak eksternal Israel, melainkan juga internal Israel. Menurunnya kesehatan Netanyahu secara drastis akan menjadi momentum yang tepat untuk melakukan perebutan kekuasaan. Faksi-faksi kanan dalam koalisi pemerintahan Netanyahu berpeluang melakukan perebutan posisi Perdana Menteri. Risiko lainnya bagi Netanyahu adalah munculnya desakan mengenai pemilihan umum. Saat ini memang marak muncul desakan untuk melakukan percepatan terhadap pemilihan umum selanjutnya. Namun Netanyahu nampaknya masih memiliki kekuatan yang mumpuni untuk mencegah hal tersebut. Jika kesehatan Netanyahu memang mengalami penurunan, maka bisa dipastikan pemilihan umum tersebut dipercepat. Netanyahu memang dikenal sebagai figur perekat utama koalisi sayap kanan Israel. Tanpa kehadiran Netanyahu, pemerintahan koalisi Israel saat ini berpotensi runtuh dan mengalami kekacauan. Tanda-tanda keretakan ini sebenarnya sudah terjadi sejak tragedi Oktober 2023. Namun Netanyahu nampaknya masih memiliki kemampuan untuk menyatukan pihak yang berkonflik. Dari sisi militer, mundurnya Netanyahu dari kepemimpinan berpotensi membuat operasi militer yang selama ini dijalankan hilang begitu saja. Pendekatan Netanyahu yang selama ini agresif akan digantikan dengan pendekatan yang lebih stabil. Bagi negara-negara lain seperti Iran dan Lebanon, mundurnya Netanyahu dari posisi Perdana Menteri akan memberikan kesempatan menonjolkan narasi kelemahan Israel.
Ini adalah momen yang tepat untuk membangkitkan moral para pasukan Iran dan Lebanon. Kemenangan terhadap dominasi Israel dan Amerika semakin dekat. Jika melihat dari kacamata kebijakan, mundurnya Netanyahu dari posisi Perdana Menteri Israel akan memberikan kesempatan bagi penunjukan PLT Menteri. Jika ini terjadi, maka kehancuran Israel hanya akan menunggu waktunya saja. Dapatkan 3 pieces celana pendek yang sangat nyaman dengan harga 100 ribuan saja. Buruan check out sebelum promonya berakhir. Itulah ulasan ribuan warga Israel demo gulingkan Netanyahu. Akankah kali ini posisi Netanyahu benar-benar bisa digoyangkan atau justru ia sanggup menghadapi tekanan politik? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.